Dengar podcast sama Huria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah ngantuk teman-teman. Hari ini Huria mau baca dongeng apa bukunya judulnya? Hutan Paru-Paru Dunia. Hutan Paru-Paru Dunia. Seri Peri Ilmu. Ini ada Peri Pinus. Ini kita beli bukunya di mana nih, Hur? Kan ibu yang beli. Di Tokopedia. Oke. Aku yang baca. Oh, kamu. Oke. Aku yang baik ya. Ini apa? Oke. Baca deh ya. Akhir-akhir ini cuaca di negeri peri sangat panas. Udara terasa pengap. Para peri sibuk mengipasi badannya, bahkan beberapa peri berendam air. Ratu Peri mencari penyebabnya dari buku pintar. Cuaca panas dapat disebabkan karena perubahan iklim. Itu apa? Iklim itu apa ya, Pak? Bapaknya juga nggak tahu. Mari kita googling aja ya adik-adik ya. Ayo, baca lagi. Cuaca panas dapat disebabkan karena perubahan iklim. Dapat juga karena kerusakan hutan. Perubahan iklim. Tidak, bisik Ratu Peri. Harus dicari penyebabnya segera. Aduh, gimana nih? Harus banget nih. Aduh, gimana? Benarkah di negeri peri hutan sudah mulai gundul? Ratu Peri segera melakukan kunjungan ke seantero negeri peri. Ratu Peri didampingi Peri Pinus. Peri Pinus bertugas menjaga kelestarian lingkungan negeri peri. Hasilnya negeri peri masih sangat hijau. Kerusakan hutan masih jarang terlihat. Namun Ratu Peri belum puas. Ia memanggil Katy Peri. Salah, Deng. Peri Pinus pun diutus untuk mencari penyebabnya. Kalau Katy Perry. Aku mau Pinus juga. Peri Pinus segera berangkat ke rumah Profesor Handia. Profesor Han. Dia adalah peri ilmu pengetahuan. Profesor Han menyarankan Peri Pinus untuk memasuki dunia manusia. Caranya dengan melewati sebuah pintu rahasia yang ditunjukkannya. Peri Pinus segera memasuki pintu rahasia. Dia merasa berada di tempat gelap dan tubuhnya seperti berputar-putar, yaitu portal gelap. Sesaat kemudian gerakan semakin lambat, sinar mulai benderang, dan akhirnya Peri Pinus berada di dunia manusia. Kemudian Peri Pinus mencoba berkeliling. Peri Pinus melihat banyak sekali pabrik, cerobong-cerobong. Pabrik itu mengeluarkan asap hitam. Udara pengap sangat terasa di tempat ini. Tidak sehat di sini, kata Peri Pinus sambil terbang menjauh. Ternyata ini macet ya guys, macet banget. Tuh, macet banget. Ada angkot pun pula. Pinjak aku. Wow, panjang sekali. Tuh kan macet kan dibilangnya. Seru Peri Pinus, bukan Pinus doang. Banyak kendaraan sedang antri untuk berjalan. Sangat padat dan macet. Dibilang macetnya macet.
padat dan macet, dan semuanya mengeluarkan gas beracun. Gas beracun. Polisi segera Polusi, segera menjauh nih, seru Peri Pinus sambil terbatuk-batuk. Peri Pinus saja kali ya. Oke. Peri Pinus meneruskan perjalanannya. Betapa gersangnya negeri ini, sesal Peri Pinus. Benar, pohon-pohon besar jarang sekali terlihat. Yang ada hanya bangunan-bangunan tinggi atau rumah-rumah penduduk yang sangat padat. Seperti di mana ya rumahnya padat? Wah, seperti di Bekasi. Wah, seperti di Jakarta. Seperti di Bekasi, panas dan banyak pabrik. Enggak. Kemudian Peri Pinus sampai di sebuah hutan. Di tengah hutan, alhamdulillah. Di tengah hutan, Peri Pinus melihat para penebang pohon. Mereka sedang menebang pohon-pohon besar. Penebangan pohon harus diimbangi dengan reboisasi. Jika tidak, hutan akan semakin gundul dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Gundul botak. Reboisasi apa? Nggak tahu. Bo. Si. Itu penanaman kembali hutan yang udah ditebang gitu atau yang gundul ditanami kembali. Peri Pinus melanjutkan perjalanannya. Dari jauh dia melihat api berkobar-kobar. Api itu membakar pohon-pohon, juga semuanya yang ada di dalam hutan itu. Binatang-binatang berlarian ketakutan. Kasihan mereka, kehilangan tempat tinggalnya, kata Peri Pinus. Kan ada burungnya di sini. Kenapa burungnya nggak langsung terbang? Ini burungnya terbang. Tahukah kau teman, apakah hutan itu? Hutan adalah penunjang kehidupan. Perubahan di hutan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Kok bisa ya? Iya, karena hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Dan hutan banyak pohon, dan pohon bisa membuat oksigen. Ya, betul sekali. Bisanya banyak banget ya, guys. Iya, guys. Bisa apa sih? Hutan sebagai penyeimbang lingkungan. Hutan juga pengendali cuaca. Hutan berfungsi untuk menyerap cuaca panas dan polusi. Hutan mencegah timbulnya pemanasan global. Pemanasan global mengurangi curah hujan, juga meningkatkan suhu lebih tinggi. Nah, kalau Peri Pinusnya ke hutan, dia bilang, wah di sini terasa sejuk dan segar. Begitu Peri Pinusnya ke hutan yang udah ditebang, dia bilang, aku. Di sini panas banget dan pengah. Hutan membantu sirkulasi atau perputaran air. Hutan seperti spons, menyerap dan menampung air hujan. Kemudian mengalir ke sungai secara terus-menerus. Bilangnya spons, Bu, bukan spon. Ini kan bahasa Indonesia, SPON, spon. Hutan juga menjernihkan dan menyaring air. Proses ini dibantu daun-daun yang berjatuhan. Aku pun udah ngantuk, menguap. Kamu mau tidur sebentar lagi lah. Hutan membentuk, melindungi, dan memperkaya tanah. Dengan bantuan mikroorganisme, daun, dan ranting yang jatuh membuat tanah menjadi subur. Pohon menyerap kandungan di dalam tanah dan air melalui akar. Karena itu, pohon semakin subur dan kokoh. Akar pun semakin kuat menancap ke tanah dan melindungi tanah dari longsor. Makanya kalau ada hutan yang banyak ditebang, itu bisa terjadi bencana alam tanah longsor. Teman-teman pasti tahu fotosintesa kan? Fotosintesa adalah proses ketika tanaman menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Proses protein. Emang ya? Nggak tahu. Enggak sih, kalau di sini nggak ada tulisan proteinnya. Proses ini memanfaatkan sinar matahari dan sumber makanan yang diperoleh melalui akar. Oleh karena itu, hutan adalah penghasil oksigen terbesar. Tadi Hurya bilang kan, emang di hutan banyak oksigen kan? Ternyata kamu benar. Kan dikasih tahu sama papa. Yeay.
Itulah kenapa jika berada di hutan kita merasa sejuk dan segar. Jadi sinar matahari diserap oleh daun. Habis itu terus pohonnya menghasilkan oksigen. Pohonnya juga menyerap karbon dioksida gitu. Nah, sekarang apa akibatnya jika hutan gundul? Tanpa pohon, tanah mudah erosi, akibatnya longsor. Tanpa pohon, tanah tidak mampu menahan air, akibatnya banjir. Tanpa pohon, tidak ada yang menyerap asap-asap pabrik, mobil, dan motor. Akibatnya polusi semakin parah dan udara panas. Tanpa hutan, flora dan fauna kekurangan makanan dan akhirnya mati. Ih, serem ya teman-teman. Fauna itu apa? Tumbuhan. Kalau fauna itu hewan. Iya nih guys, kayak Bekasi nih panas banget. Pohonnya dikit. Gimana nih Bekasi nih? Enggak loh. Ih, Bekasi kan pohonnya dikit, semen melulu. Tunggu lagi belum selesai. Aduh. Ayo kita selamatkan hutan mulai detik ini. Caranya reboisasi, penanaman hutan kembali. Jangan menebang pohon secara sembarangan. Jangan membakar hutan. Kembangkan pengenalan hutan. Gunakan tanah yang ada seefektif mungkin. Sadarkan manfaat hutan pada masyarakat luas. Kalau ada hutan, jangan malah dibangun. Dibangun apa? Pabrik. Aku mau tidur ya. Oke. Aku jadi peri pinus ya. Telah banyak ilmu yang aku peroleh kali ini, kata peri pinus puas. Aku harus segera melaporkan hal ini kepada Ratu Peri. Lanjut peri pinus sambil terbang menuju pintu rahasia. Ketika masuk, badannya seperti berputar. Semakin lama semakin cepat. Gelap gulita yang dia rasakan. Wah, dia melewati portal lorong waktu. Pak Haji siap? Zidan siap? Putaran semakin pelan dan cahaya terang mulai bersinar. Dan peri pinus kembali ke negeri peri. Satu cara untuk menyelamatkan negeri peri adalah lindungi dan lestarikan hutan, komentar Profesor Han setelah mendengar cerita peri pinus. Setuju sekali, Prof. Terima kasih atas pengalaman berharga ini, kata peri pinus sambil berpamitan. Ratu Peri menyambut kedatangan peri pinus. Aku Ratu Peri. Dia segera melaporkan semua yang dilihatnya. Nih. Ayo, Ratu Peri baca. Hai, Ratu Peri. Mana? Nih. Mulai sekarang ajak para warga peri untuk selalu melindungi dan melestarikan hutan serta lingkungan kita agar kita terhindari dari bahaya yang lebih besar. Petunjuk Ratu Peri. Siap, laksanakan, jawab peri pinus. Mantap. Oke, selesai deh teman-teman. Jadi kita harus Harus melindungi tanaman. Ya, kita harus melindungi hutan. Apalagi besok aku belajar tanaman. Oh iya, plants ya. Iya. Iya, karena kalau kita merawat tanaman, tidak menebang sembarangan, itu menjaga suhu udara, jadinya nggak panas, oksigennya banyak, jadinya tidak pemanasan global gitu kan ya. Iya, terus biasanya manusianya cuma nggak kayak emang kenapa kalau ditebang pohonnya? Padahal kalau ditebang kenapa? Nggak ada oksigen. Terus bisa longsor ya tanahnya ya. Oke teman-teman, kita sudah dulu ya dongeng hari ini. Karena sudah malam, Huria sudah mengantuk, Ibu Jai juga sudah ngantuk. Kita ketemu lagi di dongeng selanjutnya. Kayaknya masih ada seri peri pinus lagi deh, Hur. Iya. Oke, sekarang
Segini dulu dongeng kita. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.